Nabi mengatakan, "Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah." Apa kata Nabi? Wajib atas kamu berjamaah, bersatu, bekerja sama, gotong royong, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah, kata Nabi. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Jadi sekali lagi, kekuatan yang sebenarnya itu ada pada kebersamaan, saudara. Kenapa? Karena dengan kebersamaan umat Islam, Allah akan memberkahi dan Allah akan memberikan pertolongan. Tapi kalau kita tidak bersama, perang bercerai-berai menghadapi musuh, saudara, maka dengan mudah dia akan menghancurkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Saudara, semasa perjuangan beberapa tahun yang lalu, tatkala di Jakarta ini saya bersama para habaib, para kiai menggerakkan umat untuk menyelamatkan Jakarta. Jangan dipimpin oleh orang yang arogan, jangan dipimpin oleh orang yang korup, jangan dipimpin oleh orang yang anti-Islam. Saudara, ternyata Masjid Al-Barakah dengan jamaahnya ini termasuk salah satu benteng perjuangan di Jakarta ini, saudara. Jadi saya tidak perlu cerita lagi rinciannya, tapi saya betul-betul mengapresiasi, menyampaikan penghargaan kepada segenap pengurus maupun jamaah daripada Masjid Al-Barakah yang ikut berjibaku, jatuh bangun, saudara, pada saat perjuangan tersebut, yang ikut merasakan bagaimana tegangnya, bagaimana bahayanya, saudara. Jadi saya tahu betul itu semua, bukan tidak. Bahkan walaupun beberapa waktu yang lalu saya cukup lama, 3,5 tahun ada di Mekah, tapi semua gerakan umat Islam yang ada di Petamburan ini, tidak terkecuali yang di Masjid Al-Barakah ini, selalu saya mendengar kabarnya dari kota suci, ya ikhwah. Karena itu jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan perjuangan yang sudah dipersembahkan oleh semua warga Petamburan, khususnya jamaah daripada Al-Barakah ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa dari Petamburan ini jatuh korban juga. Ada anak-anak yang tidak berdosa harus tertembak dan meninggal dunia, saudara. Nah, mudah-mudahan anak tersebut, saudara, diterima sakitnya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan menjadikan tabungan bagi kedua orang tuanya. Nah, yang saya harapkan adalah ke depan agar Petamburan ini tetap menjadi basis perjuangan. Karena Petamburan dari zaman Belanda dulu, di sini tempat tinggalnya Habib Utsman bin Yahya, saudara, yang menjadi mufti bagi masyarakat umat Islam di Jakarta dan sekitarnya, yang buku-bukunya tetap sampai hari ini dipelajari, dikaji oleh majelis-majelis taklim dan pondok-pondok pesantren se-Jabodetabek. Jadi Petamburan ini memang dari dulu merupakan pusat perjuangan umat. Dari dulu Petamburan ini nggak pernah lekang, saudara, dari waktu untuk selalu berjuang membela Allah dan Rasulnya, begitu juga membela agama Islam daripada segala siapapun yang mencoba untuk merusak Islam. Mudah-mudahan sekali lagi Petamburan ini dijadikan oleh Allah sebagai qaryatan thayyibah, qaryatan ma'murah, qaryatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini singkat saja saya ingin mengajak semua saudara-saudara saya kaum muslimin yang ada di dalam masjid sini atau ibu-ibu kita yang mendengarkan dari rumah sana, saudara, yuk mari saya ingin mengajak untuk kita tetap istiqamah dalam perjuangan. Kenapa saya mengajak untuk istiqamah, saudara? Karena selama kita bisa istiqamah dalam perjuangan, apapun yang kita hasilkan, maka kita tetap dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, saya ingin sampaikan bahwa kemenangan yang sejati dalam perjuangan adalah istiqamah. Maksudnya bagaimana, saudara? Kemenangan itu jangan dinilai dari berhasil atau gagalnya. Kemenangan itu jangan dinilai dari untung dan ruginya. Kemenangan itu jangan dinilai dari suka dan dukanya. Kemenangan itu jangan dinilai dari senang dan susahnya. Tapi kemenangan itu
wajib dinilai dari istiqamahnya. Nah, maksudnya bagaimana? Jangan ada di antara yang berjuang begitu gagal merasa kalah. Jangan, ya ikhwah. Gagal bukan tanda kekalahan. Jangan duga orang berjuang begitu dia merasakan duka, dia merasakan susah, terus dia merasa gagal. Enggak betul, saudara. Karena kemenangan yang sebenarnya bukan dinilai dari menang atau gagalnya, dari sukses atau gagalnya, atau dari suka dukanya. Tidak, tapi dinilai daripada istiqomahnya. Seseorang berjuang, saudara, saat dia senang, dia tetap berjuang taat kepada Allah. Saat dia susah, dia tetap berjuang taat kepada Allah. Itu namanya menang, ya ikhwan. Itu yang disebut kemenangan. Kenapa? Karena dia istiqamah dalam keadaan senang maupun susah, saudara. Kalau ada orang saat dia menang, saudara, saat dia senang, saudara, dia berjuang untuk Allah. Begitu dia susah, dia nggak berjuang lagi. Itu tidak istiqamah. Dia tidak menang, saudara. Dia kalah, saudara. Begitu juga sebaliknya, saudara. Kalau ada orang-orang, saudara, yang dia kalau gagal, kalau duka, kalau susah, merasa kalah, putus asa, tidak melanjutkan perjuangan, itulah yang disebut kekalahan dalam perjuangan. Tapi kalau yang namanya kemenangan, saudara, mau suka, mau duka, mau senang, mau susah, saudara, mau berhasil, mau gagal, tetap dia berjuang. Itu yang disebut kemenangan yang hakiki. Insya Allah. Dia lagi senang, dia taat kepada Allah, dia berjuang. Dia lagi susah, enggak, dia enggak kapok, dia enggak jerah, saudara, tetap dia berjuang untuk membela Allah. Itu namanya istiqamah. Jadi jangan peduli. Jadi kalau ada ulama-ulama zaman dulu yang berjuang, saudara, seperti siapa? Seperti Imam Bonjol, seperti Diponegoro, sampai mereka kemudian ditipu, dikhianati oleh Belanda, ditangkap, dipenjara sampai dia mati dalam penjaranya. Jangan sebut kalah. Mereka tidak kalah, mereka menang. Kenapa? Karena sampai akhir hayatnya mereka enggak mau tunduk kepada Belanda, saudara. Itu menang. Mereka tidak menjadi pengkhianat, saudara. Kalau mereka kalah, kita tidak merdeka. Kalau mereka itu tumbang, kita enggak merdeka. Kenapa sekarang kita bisa merdeka? Karena sumbangan perjuangan dari mereka, saudara. Perjuangan Teku Umar dan Cut Nyakjen di Aceh. Perjuangan kemudian Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Kemudian ada lagi perjuangan di Ponorogo di Jawa Tengah. Kemudian untuk masyarakat Betawi ada perjuangan Kiai Haji Nur Ali, saudara. Semua berjuang dengan suka dukanya, dengan jatuh bangunnya, saudara. Tapi sampai akhir hayat mereka dengan segala suka duka yang mereka rasakan, mereka tidak pernah tunduk kepada Belanda. Itu namanya istiqamah. Itu berarti mereka menang dalam perjuangannya. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda menang dalam perjuangan. Apapun yang Anda alami, ya kawan. Baik Anda berhasil atau gagal, suka atau duka, saudara, senang atau susah, selama istiqamah di jalan Allah, maka Anda menang. Itulah sebabnya Allah puji alladzina amanu tsumastaqamu. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang beriman kemudian istiqamah di jalan Allah. Dan suatu hari Nabi ditanya oleh seorang sahabat, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah yang perlu aku lakukan? Singkat Nabi menjawab, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqamahlah kamu di jalan Allah. Nah, begitu yuk, saya ajak semua yang ada di sini, mau dicaci, mau dipaki, mau dihina, mau dimusuhi, mau difitnah, saudara, mau diberikan aneka ragam label, selama kita ada di jalan Allah, tetap istiqamah di jalan Allah, insya Allah kemenangan akan tiba, saudara. Amin. Dan ingat, kemenangan itu enggak mesti kita yang merasakannya. Bisa jadi nanti anak kita yang merasakannya, bisa juga nanti cucu kita yang merasakannya. Saudara, Imam Bonjol enggak merasakan kemerdekaan, di Ponorogo enggak merasakan kemerdekaan, saudara. Kemudian Teku Umar enggak merasakan kemerdekaan, tapi anak cucunya, generasi penerusnya sampai ke kita, semua ikut merasakan nikmatnya kemerdekaan. Kalau mereka semua tidak berjuang, kalau mereka semua tidak angkat senjata, kalau mereka semua tidak melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, kita belum tentu merdeka, saudara. Nah, maka itu kalau kita tanam
pohon mangga depan rumah, saudara, belum tentu kita yang merasakan buahnya. Bisa jadi nanti yang metik buahnya anak kita, yang makan cucu kita. Mereka yang merasakan nikmatnya mangga, mereka yang merasakan manisnya mangga. Padahal yang nanam kita, yang nyiramin kita bertahun-tahun, belum dia berbuah, kita sudah kembali kepada Allah. Ingat, perjuangan itu kadang-kadang hasilnya bukan kita yang menikmati, tapi anak cucu kita yang menikmati. Itulah sebabnya saya tetap mengajak istiqomah apapun hasilnya. Supaya apa? Supaya generasi penerus kita tetap selamat. Jangan sampai generasi penerus kita tidak mengenal Islam. Jangan sampai generasi penerus kita, saudara, tidak tahu Islam. Jangan sampai generasi penerus kita dirusak, saudara, oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam, sehingga anak keturunan kita nanti jauh dari Islam, saudara. Dari sekarang, ayo mari kita didik anak-anak kita ajak anak-anak kita kenalkan Islam kepada mereka, dan kita berjuang lawan semua yang ingin merusak Islam, saudara. Siapapun, dari manapun yang ingin merusak Islam, lawan. Supaya apa? Supaya mereka tidak berhasil merusak anak keturunan kita. Sehingga walaupun kita tidak merasakan hasilnya hari ini, insya Allah besok anak cucu kita akan merasakan betapa indahnya perjuangan orang tuanya, betapa luar biasa perjuangan orang tuanya, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi intinya Petamburan ini adalah kampung perjuangan. Ke depan harus tetap menjadi kampung perjuangan. Bagaimana Petamburan bisa jadi kampung perjuangan? Kalau warga Petamburan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap kita kompak, jangan terpecah belah. Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Apa kata Nabi? Wajib atas kamu berjamaah, bersatu, bekerja sama, gotong royong, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah, kata Nabi. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Jadi sekali lagi, kekuatan yang sebenarnya itu ada pada kebersamaan, saudara. Kenapa? Karena dengan kebersamaan umat Islam, Allah akan memberkahi dan Allah akan memberikan pertolongan. Tapi kalau kita tidak bersama, perang bercerai-berai menghadapi musuh, saudara, maka dengan mudah dia akan menghancurkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita bersama. Jangan lupa, saudara, dengan kebersamaan kita akan datang keberkahan dari Allah, akan datang pertolongan Allah, dan kita akan menang. Dan Allah sendiri berjanji, intan surullah yang surkum. Jika kamu sungguh-sungguh memenangkan Allah, sungguh-sungguh membela agama Allah, yang surkum, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu semua. Ini janji Allah. Saya yakin, saya percaya, karena ini janji Allah, bukan janji manusia, saudara. Allah yang berjanji, kalian membela Allah, Allah pasti akan memenangkan kalian semua. Janji Allah dalam Al-Quranul Karim. Kenapa harus kita ragu dengan janji ini, saudara? Tapi ingat, kemenangan yang Allah berikan, saudara, kadang-kadang kita ikut merasakan, kadang-kadang kita nggak merasakan. Yang merasakan anak cucu kita. Jadi jangan pernah putus asa di dalam medan juang, insya Allah. Nah, sebagai penutup, ingat, saudara, kekuatan kita sebesar apapun, harta kita sekaya apapun, pengikut kita sebanyak apapun, taktik strategi kita sehebat apapun, selama tidak ada pertolongan Allah, tetap kita nggak bisa menang lawan musuh, saudara. Walaupun musuh itu kecil, dikit, miskin, lemah, kita nggak bakal bisa mengalahkan mereka tanpa pertolongan Allah. Tapi sebaliknya, saudara, sekecil apapun kekuatan kita, sedikit apapun harta kita, saudara, selemah apapun pengikut kita, saudara, termasuk selemah apapun taktik dan strategi kita, udah serba lemah, udah nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, musuh sebesar dan sekuat apapun tidak akan pernah mampu untuk menundukkan kita, saudara. Jadi kuncinya bukan soal dikit dan banyak, kuncinya bukan soal kaya dan miskin, bukan. Kuncinya bukan soal kuat dan lemah, bukan. Kuncinya pertolongan Allah. Kalau Allah tolong kita, walaupun kita dikit, kecil, lemah, saudara, musuh sekuat apapun. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya apa? Kerajaan nggak punya, harta benda nggak punya, orang kaya bukan, saudara, senjata nggak punya.
Saudara, pengikutnya Nabi Musa, saudara, banyak perempuan, banyak anak kecil, banyak orang-orang lemah. Nggak bisa perang melawan Fir'aun, saudara. Fir'aun kaya raya, raja, saudara, punya istana, punya bala tentara, saudara, ratusan ribu orang, punya senjata lengkap, saudara. Musa punya apa? Enggak, saudara. Tapi karena Nabi Musa istiqamah, membela Allah, saudara, berjuang di jalan Allah, terus berusaha untuk menyelamatkan pengikutnya. Apa yang terjadi? Pertolongan Allah datang. Fir'aun dengan segala kekayaan dan kekuatannya ditenggelamkan oleh Allah di lautan, saudara. Logika mana yang duga ketika itu kalau Fir'aun akan tenggelam begitu aja? Nggak ada. Orang kalau melihat Fir'aun saat itu orang besar, saudara. Tapi ternyata dalam sekejap Allah hancurkan, saudara. Nah, ini pelajaran. Jadi pelajaran sejarah begini mesti kita jadikan ibrah, mesti kita jadikan pelajaran, saudara. Jangan takut dengan besarnya musuh, kuatnya musuh, hebatnya musuh, duitnya musuh. Jangan takut, saudara. Kecil semua itu, yaitu di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja. Saya datang kemari silaturahim hanya untuk membangkitkan semangat kita semua. Semangat untuk selalu bersaudara dan berjuang bersama.